Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bob Iskandar. Saya running company PT Bravo Berkat bersama. Mainly, artinya paling utama sekarang ini kegiatannya untuk consultant, management consultant. Kadang-kadang juga melaksanakan kegiatan seminar. Nah, teman-teman sekalian, barangkali kalau bicara advertising, tadi sudah banyak ya disampaikan. Saya mungkin, itu saya rasa sudah cover semuanya. Karena pengalaman advertising saya sebenarnya, saya sudah tidak di advertising lagi, tapi kadang-kadang sudah terlibat juga. Nah, kalau berbicara advertising, mungkin saya lebih ingin menekankan pada Anda semua, itu task force-nya luar biasa. Tapi tulang jantungnya, artinya the main point-nya, itu yang paling penting di advertising itu di kreatif. Ya, jadi ini ilustrasi saja supaya Anda betul-betul bisa knowing more ya, deeply advertising itu apa atau kegiatannya apa saja. Saya rasa advertising di Indonesia itu berkembang cukup pesat ya. Walaupun mungkin sekarang ini lebih atau banyak disaingi dengan kegiatan-kegiatan lain ya, social media tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Bambang. Jadi aim-nya apa, targetnya apa, media kemudian kompetitif. Ini penting sekali ya, poin-poin yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau orang mau main advertising itu kadang-kadang suka mikir, wah saya nanti belum apa-apa sudah ditanyakan budgetnya berapa. Nah biasanya orang kalau ingin melakukan atau menggunakan jasa periklanan yang dilakukan oleh advertising agencies itu ingin tahu banyak dulu ya sebenarnya apa ide-ide yang bisa diberikan oleh advertising. Jadi efektif advertising. Jadi advertising itu harus efektif ya karena itu ada sasaran yang ingin dituju. Jadi ada point attention-nya, interest-nya, desire, kemudian action. Sekarang langsung saja ya karena waktunya singkat ya. Jadi kalau di advertising itu ada yang kita kenal juga dengan penggunaan media-media ya. Ada yang mungkin Anda sering lihat itu atau sering pantau itu advertising di bidang pers ya, di bidang press, media cetak. Kemudian ada radio, terus ada televisi ya. Nah, ini yang kebanyakan yang dilakukan ya. Walaupun ada juga media online dan sebagainya. Nah, sekarang ini coba Anda bayangkan informasi terakhir itu advertising yang di-spend untuk television, correct me if I'm wrong ya Mas Bapak, itu sudah 80%. Waktu peringatan Hari Raya Merdeka, kalau saya hadir, itu pimpinannya itu Pak Margiono bilang 80% disedot oleh televisi. Kemudian untuk press, untuk cetak, itu kira-kira hampir 15% ya Mas, 15 apa 16-70% kalau salah. Kemudian, ya, sisanya itu untuk radio, untuk outdoor, sebagainya begitu. Jadi radio sekarang ini, kebetulan saya juga pengurus pusat dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya kepala humasnya. Itu anggotanya sudah lebih kurang 800 ribu. 700-800 anggota seluruh Indonesia. Itu selalu ngeluh ya, ngeluhnya susah dapetin order. Jadi ini kenyataan gitu. Saya kebetulan radio, saya orang radio, sama-sama Mas Bambang dulu, saya pernah di Delta, saya pernah di Suara Indonesia, pernah di Suara Amerika juga dulu. Jadi pengalaman radio itu saya senang sekali, senang musik soalnya. Nah, jadi bayangkan, jadi sekarang ini TV itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk mengiklankan. Anda bisa lihat sendiri karena mungkin itu lebih menarik ya. Dari perusahaan Asio Nielsen sendiri ya seperti Anda mungkin pernah baca atau bagaimana ya, mereka juga lebih cenderung menempatkan televisi sebagai main media untuk kampanye produk. Terus itu kalau direct mail saya rasa mungkin Anda sudah tahu. Terus Mas ya sedikit ya outdoors
Anda bisa lihat, tadi juga sudah sampaikan oleh Mas Bambang, kadang-kadang kalau outdoors itu penempatannya juga tidak tepat, rame-rame gitu, ya malah nggak efektif. Dia mesti cari satu lokasi yang pas. Jadi orang eye catch betul dari segala angle. Nah ini yang, tapi biasanya itu juga jadi mahal ya, karena orang sudah tahu gitu. Kalau tempat-tempat strategis itu biasanya suka diincar orang. Lanjut Mas. Nah sedikit untuk sinema ya, ini ilustrasi aja. Kalau sinema mungkin sekarang udah agak kurang ya. Nah ini seperti ini online ya, juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Bambang. Ya terus terang saya untuk perkembangan terakhir di bidang advertising ini saya tidak banyak mengikuti Mas Yati, tapi Adi tidak banyak involve, tapi saya ikuti terus. Nah advertising ini evaluasinya penting ya. Orang karena kalau kita langsung tanya orang bagaimana Anda melihat advertising campaign yang dilakukan oleh produk tertentu misalkan gitu, ya nggak bisa. Ya banyak kan ya kita lihat dari hasilnya di lapangan ya, dalam bentuk misalnya penjualan dari barang yang diadvertisingkan. Kalau meningkat ya mungkin advertisingnya bagus karena menarik. Contoh-contoh tadi sudah kita lihat ya. Saya tadi di awal sudah mengatakan creativity itu sangat penting. Jadi orang, audience apa itu kalau melihat advertising itu melihat yang satu yang memang special ya, sophisticated ya, very special, very attractive. Jadi tidak hanya lihat yang sekedar lihat begitu aja, tapi ada yang menggelitik, yang lucu, yang challenge gitu. Wah, komentarnya pasti paling bisa nih orang, bokis nih orang ya, hebat. Nah itu yang hal-hal seperti itu. Karena kalau tidak begitu, dalam konteks persaingan saya rasa itu akan membawa ketidakberuntungan ya kalau kita tidak betul-betul kreatif. Lanjut Mas. Nah kita kenal ya kalau tugas-tugas atau pekerjaan periklanan atau bahasa gampangnya reklame lah, bahasa gampang dulu, itu dilakukan oleh advertising agents. Mereka biasa mulai dengan tadi ya, menawarkan ya kepada kliennya atau calon kliennya, terus menampilkan atau membuat presentasi yang tentunya dibuat secara bagus ya, prepare betul untuk bisa meyakinkan kliennya atau prospek kliennya. Nah ini urutannya juga ya, seperti Anda kalau pernah mungkin sudah ada yang terlibat di bidang advertising agencies, itu bagaimana mulai dari tadi ya, misalkan idenya diterima ya bagus, nah, kemudian bicara tentang misalnya persetujuan dari kliennya ya. Kalau kita menawarkan sesuatu kalau pada ujungnya tidak disetujui kan sayang, capek. Jadi harus effort itu harus maksimal to convince, to make the clients atau the clients itu confidence. Saya yakin kalau saya menggunakan service daripada agensi ini akan berhasil. Nah di sini yang seninya ya, artnya orang berperan sebagai advertising agent itu. Jadi yang pasti kalau advertising agent itu kalau mendapatkan uangnya itu fee-nya lah itu dari media placement. Itu salah satu. Di samping tentu creative task force-nya itu yang juga mahal ya. Karena hitungannya bisa semacam man hour gitu. Man hour rate gitu ya. Jadi itu adalah. Jadi setiap ide-ide itu costly ya. Tapi klien itu biasanya no problem. Kalau dia memang sudah punya anggaran, dia bisa pertimbangkan itu. Nah itu salah satu. Jadi kalau mamanya, saya tidak tahu ya Mas Bambang, kalau misalkan dia pasang di Kompas atau di masa televisi atau di radio, itu dia ada certain percentage ya. Kalau di Kompas dia dapat diskon. Nah itu yang untuk mereka. Ada juga dari diskon itu kembali lagi klien gitu. Itu judgement ini ya. Nah, mereka punya strategi lah. Tapi Anda bayangkan kalau mamanya saja dia dapat, saya tidak tahu sekarang bagaimana ininya, persentasenya 15% atau 20% untuk satu pembuatan iklan di Kompas, misalkan yang seharga 500 juta,
full page ad gitu ya, satu malam. Itu Anda bisa bayangkan. Itu satu klien ya. Kalau satu agent bisa menghandle sampai 10 clients gitu, masing-masing punya AE-nya 5, satu AE-nya 2 klien, itu Anda bisa bayangkan. Jadi the more clients they have itu, the better money they have. Sampai itu tuh ide-ide kreatifnya itu. Jangan lupa, kreatif di advertising very very important. Kalau kita kalah di kreatif itu lewat itu, susah. Persaingannya makin besar. Saya singgung sedikit di sini ya tentang advertising yang ada related dengan foreign, dengan luar negeri. Ini juga dulu waktu zaman saya masih aktif, saya di advertising 10 tahun dulu. Itu jadi masalah dulu. Tapi kita harus menyadari memang creativity itu mereka lebih advance ya. Bukan berarti orang kita tidak kreatif, orang kita banyak yang kreatif, banyak sekali. Nah, biasanya, ini biasanya, kalau dia sudah operasi di sini, ada name it ya, ada sini, ada berapa Mas Jantri? Ada semacam Lowe, ada Ogilvy, ada Leo Burnett, ada macam-macam lah. Itu kalau dia punya kliennya di luar pakai perusahaan ini, di sini mesti pakai di sini. Di sini harus pakai itu juga. Nah ini yang kadang-kadang susah ditembus oleh perusahaan-perusahaan advertising lokal. Karena ya walaupun talentnya untuk meng-approach itu sudah luar biasa, tapi memang mereka seperti itu. Nah ini salah satu. Jadi challenge juga. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya dulu pernah di Intervista, dulu saya sekarang sudah tidak tahu lagi. Itu kliennya juga banyak. Perusahaan besar, ada British American Tobacco, saya masih ingat itu. Ada Philip Morris ya, jadi klien besar. Oke, lanjut Mas. Ini juga sekarang pegang peran ya. Tadi Mas Bambang juga sudah banyak memberikan contoh. Public relation itu kalau kita kenal, kalau di instansi pemerintah pada Nusantara itu dengan humasis lah, hubungan masyarakat. Tapi pengertian public relation di sini ini cukup luas. Ya, public relation itu juga bisa gini. Sekarang banyak orang menanyakan, bagaimana itu public relation itu kok sepertinya juga kayak advertising juga itu, Mas Bob. Iya. Jadi mereka juga ada link-link ya yang bisa membuat ya instansi yang ada atau produk yang ingin diinformasikan kepada masyarakat itu melalui kegiatan public relation. Mungkin sekarang yang dilakukan oleh Mas Bima juga banyak ya Mas Bambang ya untuk PR ya, banyak sekali. Ya pertemuan-pertemuan press conference itu sekarang juga dilakukan oleh PR companies. Ya, ada event-event apa gitu, seminar-seminar seperti sekarang. Itu juga menjembatani supaya bisa diketahui oleh masyarakat. Cuma secara struktural nanti kita lihat tentu agak beda dengan advertising. Nah ini kalau organisasi PR yang lengkap ya seperti ini. Tapi biasanya kita masih belum selengkap seperti ini. Walaupun mungkin nantinya ke sana, the next 5 or 10 years it can be, ya. Karena PR itu juga sangat penting. Mungkin untuk Indonesia saya rasa akan lebih banyak juga ya. Akan terlihat banyak kegiatan PR. Ya, semua udah main PR aja. Instansi pemerintah ada PR-nya. Perusahaan-perusahaan kalau dia punya PR sendiri yang besar ya dia PR. Walaupun mungkin scope of ininya tidak dibandingkan dengan PR companies. Nah kalau PR companies kecenderungannya ya nanti akan bisa seperti ini. Ya, jadi ada menyangkut kebijakan, ada perencanaan, ada direksi staff dan sebagainya. Saya rasa mungkin ini juga sudah dilakukan oleh Mas Bima Group ya. Dan kita harapkanlah Mas Bima ke depan itu akan lebih berkembang lebih pesat lagi ya. Ini government relations, ini ada beberapa relation. Ini yang Anda bisa lihat. Dealing and communicating with legislatures and government agencies on behalf of organizations. Jadi PR company sekarang itu ya juga menawarkan jasanya kepada perusahaan-perusahaan.
bahkan incorporation dengan humas-humasnya departemen atau sekarang kementerian lah ya, atau BUMN, untuk bisa mendapatkan jobs. Media relation tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Bambang. Public relations ini yang penting ya, karena ini kaitannya dengan masyarakat luas. Nah, saya melihat event management ini semua juga kaitannya dengan marketing ya. Jadi salah satu yang mungkin aspek atau kegiatan yang sekarang ini berkembang tumbuh ya di masyarakat tentang kegiatan event management. Itu banyak kalau Anda lihat, kalau ada IO ya, event organizer, apa wedding organizer, whatever, right? Itu semuanya memanage atau mengarrange, mengatur, menata kegiatan event, acara. Nah, ini sekarang juga sangat berkembang cukup pesat ya. Banyak orang menggunakan jasa-jasa dari event management ini. Nah, kita lihat di sini ya, involve ya, kegiatannya apa aja ya. Nah, ini yang mungkin ya, coordinating the technical aspect before actually launching the event. Ini yang sekarang sangat penting ya, untuk supaya event itu bisa berlangsung dengan baik, sukses, lancar, dinikmati dan sebagainya. Dan tentunya harapan yang melaksanakan itulah bisa memberikan dampak ya. Anda tadi sudah susukan berapa event dari musical show. Seperti saya ilustrasi aja, tahun 2009 itu awal Desember itu di Gedung Kesenian Jakarta membuat satu show ini tribute to legends, musik oldies. Karena dulu saya di Delta siaran musik oldies. Itu saya undang ada 14 penyanyi lokal yang punya suara persis seperti penyanyi kenamaan dunia, ada seperti Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, you name it lah, sampai Barry Manilow dan sebagainya. Itu show-nya saya sebenarnya tidak begitu waktu itu, tidak begitu fokus banget ya, dalam arti karena saya pikir saya belum mendalami itu, tapi saya beranikan aja. Saya yakin saya pakai filosofinya penyanyi Dionne Warwick itu ya, Mas Bambang itu, what friends are for itu ya. Jadi pentingnya teman itu ya, what friends are for. Jadi nggak usah itu berlangsung. Jadi dari seluruh seat di Gedung Kesenian itu penuh. Ya itu 400 sekian itu di bawah, nggak sampai 100 di atas penuh. Dan saya surprise sekali karena ada 10 duta besar hadir, itu luar biasa. Jadi it's very amazing ya. Termasuk salah satu duta besar Amerika yang from the beginning ya, sitting on the chairs itu nggak pindah-pindah, nggak bergerak di tempat duduk, karena dia nikmatin banget itu. Jadi saya di samping ada kepuasan, tapi juga wah hebat ini. Mungkin bisa dikembang tubuhkan, tapi saya tidak laksanakan lagi Mas Bambang. Jadi saya pikir ya udah lihat keadaannya lagi nanti. Jadi itu sebagai satu contoh event yang dilaksanakan ya, bagaimana mempersiapkan dan sebagainya. Dan itu saya rasa saya tahu lah, aspeknya banyak sekali, persiapannya juga cukup lama ya, tidak bisa dadakan begitu. Di event itu saya melihat atau saya membuatnya seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin sekarang ada yang lebih modern ya. Tapi setidak-tidaknya event management itu membuat beberapa divisi-divisi yang memang involve dalam persiapan maupun executing daripada event itu. Saya rasa ini ya barangkali apa yang saya bisa sampaikan, karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Assalamualaikum.